Rasa dinginnya. Jadi memang Masya Allah ini tahun ini termasuk haji terpanas ya. Haji terpanas. Ini kita bisa lihat pelang di sini. Nihayat Arafat atau Arafat ends here. Di sini ujungnya. Kalau kita wukufnya di sini, udah lu keluar kan? Itu tidak sah. Jadi Bapak Ibu, nanti kita lihat WC-nya, pastikan WC-nya ya. Setelah itu nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu untuk minum banyak-banyak. Jangan ragu-ragu. Insya Allah ya, kita minum banyak-banyak ya demi kesehatan kita juga. Lebih bagus kita minum banyak-banyak daripada nahan-nahan. Kalau nahan-nahan yang ada dehidrasi sama kena ginjal. Ya Allah, Allahumma musta'an. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu pasti lebih tahu masalah itu. Apalagi ada Pak Reza di belakang. Ya, dia ngerti sekali. Anda lihat. Ya Pak Reza ya. Kita tunggu petua-petua beliau insya Allah setelah ini. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi pas hari ke-8 kita ke Mina, kita pergi ke Mina, kemudian langsung menuju ke kemah kita. Kemah di Mina, yang mana hari ke-8 itu adalah hari tarwiyah. Di sana kita nggak ngapa-ngapain. Yang sebenarnya pada hakikatnya tarwiyah itu kita mempersiapkan air, tapi karena airnya udah dipersiapkan kita ya memperbanyak ibadah-ibadah biasa. Nah, di depan kita ini adalah Masjid An-Namirah. Masjid apa? Masjid An-Namirah. Ya, seperempatnya itu masuk ke dalam Arafat. Kita lihat tuh pelangnya ya. Pelangnya di situ sebelah kiri kita. Nah, itu adalah Arafat. Sebelah kanan apa itu? Ada yang histeris. Ini tesuk nih. Hah? Buka-buka pelangnya kita aja kan. Semuanya biar Kamaki. Enggak, kita aja. Ini aja nggak usah dibersihin, udah taruh sini aja. Tutupin aja. Nah, nanti nyerap sendiri deh. Udah. Oke. Masjid Namirah sebelah kiri kita. Yang seperempatnya itu adalah bagian dari Arafah dan 3/4 lainnya itu di luar Arafah. Disitulah Rasulullah SAW dulu berkhutbah Arafah di sana, dan juga itu tetap masih dijadikan tempat berkhutbah sampai saat ini. Yang akan berkhutbah biasanya adalah Mufti Agung Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah bisa melihat Arafah dan kita sudah bisa prepare ya. Kita persiapkan dari sekarang apa yang harus kita bawa, pakaian-pakaian ya, dan juga sandal-sandal ya. Kita persiapkan sebaik-baiknya, tapi jangan lebay juga ya. Kayak mau pergi camping nggak usah, santai aja. Yang jelas yang perlu kita siapkan itu adalah hati kita. Jangan sampai kita lebih memperhatikan zahir kita dan kita kelupaan dengan batin kita, yaitu hati kita. Itu yang perlu kita selalu perhatikan. Nah, kita sekarang udah di luar Arafah ya. Jadi pada tanggal 8 kita itu berada di Mina. Kita di Mina, salat zuhurnya kita qashar ya, kemudian salat asarnya juga kita qashar, tidak dijamak ya. Kemudian maghrib seperti biasa, kemudian isya kita qashar. Paginya kita langsung menuju ke Arafah ya, perginya langsung menuju ke Arafah. Kita tinggalkan barang-barang kita, koper-koper kita ya. Koper-koper tadi saya udah ngomong sama Pak Marwan, kita akan bawa koper yang gede, karena ada yang kecil banget, ada yang gede ya. Kita bawa yang sedang itu, jangan terlalu gede. Yang kita bawa yang sedang, ya kita hitung sendiri saja ya, kita hitung sesuai kebutuhan, nggak bisa kita tentukan, karena kadang ada juga yang ganti kena ihramnya 3 kali sehari, ada kayak gitu. Ya, yang jelas kayak gitu, kita tidak bisa memberikan patokan. Yang jelas kita serahkan semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu pas masuk waktu zuhur kita pun langsung berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat zuhur ya, dan juga salat asar yang kita jamak. Kita berdoa sebanyak-banyaknya, jangan sampai kita biarkan waktu yang begitu singkat berlalu dengan perkataan-perkataan dan juga obrolan-obrolan yang tidak ada faidahnya. Dah,
Nggak usah ngomongin yang lain-lain dulu deh, udah. Kita kalau nggak zikir doa, kalau nggak dikir doa dua itu aja udah kita lakukan yang paling afdol. Kita nggak tahu apakah setelah haji ini kita akan meninggal langsung apa, nggak tahu kita nasib kita. Anggap ini adalah haji terakhir kita. Kita nggak tahu apakah kita masih dipanggil lagi atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas perbanyak zikir, perbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah, terimalah amalanku ya Allah, kembalikanlah aku sebagai anak yang baru dilahirkan, dan berjanji kepada Allah agar memperbaiki diri kita ke depan dan menjadi hamba yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji kepada Allah pada hari Arafah itu. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, itu amalan yang kita lakukan di Arafah ya. Tidak ada amalan-amalan dan juga doa-doa khusus ya, kecuali apa yang telah kami sampaikan kemarin. Ya, doa yang baik, yang paling baik pada hari Arafah itu adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doa apa zikir? Doa apa zikir tuh? Zikir ya. Tapi kata Rasulullah itu doa. Khairu ma ad'u bihi wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi kita selipkan zikir tersebut ya, dan itu juga doa ya. Kita selipkan di setiap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta anak, dahului dengan itu. Sebagaimana kita seperti berdoa saat sekarang ini ya. Sekarang itu kan kita disunahkan untuk memperbanyak salawat ketika kita berdoa. Ya, kalau kita baca salawat di depan saja itu kurang. Tapi kalau kita baca salawatnya di awal dan di tengah itu bagus. Tapi kalau kita baca salawatnya 3 kali, di awal, di tengah, dan terakhir, maka itu sempurna. Ya, jadi salawat itu kita selingi doa-doa kita dengan salawat. Sedangkan untuk hari Arafah kita selingi dengan membaca zikir yang telah kami baca tadi. Nah, kita udah keluar Arafah, matahari sudah terbenam, kita langsung menuju ke Muzdalifah, Izdalafah, yang artinya itu adalah makan tajammu' ya, tempat berkumpul. Ya, jadi di sana berkumpul, di sana orang tidur semuanya di sana. Jadi kita tidak sholat maghrib dan juga tidak sholat isya dulu ya. Kita tunda sampai di Mina, dan kita melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir, dan juga sholat isyanya itu kita qasar ya. Sampai di Mina kita ngapain? Tidur, nggak ada ibadah yang lain. Ada amalan yang lain nggak ada. Ada yang nanya, saking semangatnya untuk beribadah, ya tidur itu ibadahnya. Rasulullah dia tidur ketika itu. Nah, Rasulullah langsung tidur. Kenapa tidur? Karena paginya kita memiliki amalan yang sangat banyak yang harus kita lakukan. Apa yang pertama yang kita lakukan? Ayo, yang pertama kita lakukan apa? Ini loyo semua ini kayaknya nih. Atau saya berdiri? Boleh, Sat. Boleh ya? Yang pertama kali kita lakukan pada Yaumun Nahar apa? Melempar jumrah apa? Aqabah. Kemudian apa lagi berikutnya? Tahallul. Berikutnya apa? Haji. Setelah itu apa? Boleh berantakan. Ya, tawaf dan sa'i. Boleh kita dahulukan, majukan. Ya boleh, tetapi sesuai itinerary kita akan melontar jumrah insyaallah taala, melontar jumrah. Setelah itu kita akan bertahallul di perkemahan kita ya. Di perkemahan kita bertahallul di sana, dan setelah itu kita sudah boleh untuk memakai pakaian biasa. Tapi baru tahallul awal, belum boleh kita mendatangi istri kita. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelah kanan kita ini ada kayak saluran air. Ya, tembok-tembok ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Tembok-tembok ini yang kecil-kecil tuh. Itu adalah tembok saluran air ya, sebenarnya saluran air yang dibangun oleh istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Siti Zubaidah. Ya, Zubaidah sebenarnya, tapi orang Indonesia setiap ada perempuan yang hebat dikasih Siti ya. Siti. Sebenarnya itu dari kata Sayyidati. Jadi karena susah bilang dal jadi Siti ya. Siti, Khadijah Siti, Aisyah Siti, Zubaidah. Namanya itu sebenarnya cuma Zubaidah ya. Siti Hajar. Ya, Siti Hajar. Sebenarnya cuma Hajar. Nah, itu adalah tempat aliran air yang mana bersumber di daerah Taif sana, yang mana ketika itu Zubaidah ini melihat banyak sekali jamaah haji itu yang meninggal gara-gara kehausan, tidak ada air minum. Makanya dulu ada
hari tarwiyah, karena tidak sama dengan saat sekarang ini. Air di mana-mana, air minum di mana-mana. Kita kekenyangan dengan air minum, nggak ada dahaga insyaallah taala. Jadi mana-mana orang bagi-bagi air minum. Nah, banyak orang meninggal, akhirnya beliau rahimahullah ya berusaha ya berinisiatif untuk membuat saluran air. Ya. Ini sebelah kanan kita ini yang yang berwarna merah ini adalah pedestrian way ya untuk pejalan kaki dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, kita sudah sampai di Muzdalifah ini. Ya, saya duduk aja ya. Nggak ada tempat bersandar ini. Tempat bersandarnya di Madinah. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, depan kita ini adalah Masjid Masy'arul Haram. Nah, di sinilah Rasulullah SAW bermabit ketika beliau sampai di Muzdalifah. Nah, kita lihat ya, pedestrian way di sini, Thariqul Musyar warna merah, masya Allah itu penuh sama orang semuanya. Nanti sampai mereka di Muzdalifah dan mereka pun mencari posisi mereka masing-masing. Jadi Muzdalifah ini nggak ada tenda di sini kecuali ya haji-haji domestik mungkin, ya itu pun tak tenda, itu kayak pagar saja, pagar biar tidak ada orang masuk ke sana. Nah, jadi memang mabit di Muzdalifah ini rata-rata orang ngemper di sini. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat tempat, kita masuk dalam bis saja, mendingan di bis ber-AC daripada di bawah ya. Tapi kalau mau di bawah juga bismillah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kita usahakan kalau seandainya memungkinkan ya, kita bisa menunggu sampai subuh. Kita tunggu. Kalau seandainya bis kita diuber-uber ya, bukan di Uber, bukan di Grab ya. Disuruh-suruh untuk pergi meninggalkan tempat ini karena memang tempat ini jadi sempit nanti Bapak Ibu. Ini semuanya penuh oleh manusia. Ya, jadi bus-bus itu kan besar-besar ya, besar-besar. Jadi mengambil tempat untuk orang beristirahat. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita usahakan kalau seandainya tidak bisa juga sampai subuh ya, kita akan berangkat lebih awal menuju ke Mina. Tapi kita akan usahakan sampai kita, karena nggak di tangan kita semuanya. Ya, polisi ini kita nggak bisa lawan Bapak Ibu. Kalau kita lawan kasihan Bapak supirnya. Bisa pulang kampung Pak supirnya. Ya nggak, Kang? Ya, jadi kita harus bekerja sama dan kita lihat situasinya. Yang jelas kita di sini, kerjaan kita di sini hanya tidur, menunggu waktu subuh. Ya, kalau seandainya kita bisa sampai subuh di sini, kita berdoa setelah sholat subuh berjamaah, berdoa sampai matahari menguning. Setelah matahari menguning ya, fajar itu menguning, setelah itu kita langsung meninggalkan Muzdalifah. Kita tinggalkan langsung menuju ke Mina. Kapan mencari batunya? Ya, ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan mencari batunya di Muzdalifah. Ya, karena ya lebih memudahkan ya. Apakah kita mengambil batu semuanya untuk hari-hari berikutnya? Nggak usah. Ambil 7 butir saja ya. Ambil 7 butir saja, secukupnya saja untuk melontar jumrah Jamrul Aqabah, secukupnya saja. Apakah harus dicuci batunya? Ya, nggak mesti. Boleh nggak melempar dengan biji korma? Boleh melempar dengan sandal? Boleh melempar sekali banyak semuanya batunya? Boleh nggak lemparnya itu nggak seperti ini, gini aja? Harus dilempar kayak gini. Kalau gini ngoper namanya. Voli ya. Harus begini ya, diangkat tangannya ya. Seperti itu melempar. Kalau misalnya batunya itu keluar dari sumurnya itu gimana? Sah tidak? Diulangin. Kalau batunya kegedean kena kepala orang, minta maaf. Ya kan? Minta maaf lah. Udah kegedean terus kena kepala orang lagi. Iya, hati-hati. Ya, batunya nggak terlalu besar ya. Ya seperti ini, bisa lihat Bapak Ibu ya, tangan saya. Nggak usah gede-gede ya, nggak usah gede-gede, kerikil. Ya. Jangan batu semen ya. Ada semen-semen yang pecah-pecah itu, jangan itu. Semen yang udah diaduk sama kerikil itu jangan ya. Jangan. Ya, tapi itu nggak ada di sini kayaknya. Ada ya? Ada rupanya. Nggak ada rupanya. Ya, yang jelas kerikil lah. Masa nggak tahu kerikil sama semen? Ya udah. Ya. Ini kerikil semua ini. Nih. Jadi sengaja ditumpahkan di sini. Dicari sama mereka ukuran-ukuran yang sama, ditumpahin di sini.
Itu udah udah di refill sama mereka. Kemarin kan udah habis. Nggak habis juga. Banyak ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bisa kita saksikan banyak di sini kerikil-kerikil yang berwarna hijau toska ya. Dari kejauhan ya. Nah, itu kita ambil, kita bawa menuju ke Mina. Nanti di Mina ya karena kita kan nggak jalan kaki ya. Kita menaiki bis, mendingan kita ambil di Muzdalifah saja kalau memungkinkan. Kecuali kalau kita jalan kaki kayak Rasulullah SAW jalan kaki, jadi di jalanan dia mengambil batu, seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita naik bis, maka kita siapkan saja dari Muzdalifah. Dianjurkan oleh sebagian ulama kita, tapi tidak wajib, tidak sunnah ya. Nah, itu untuk melontar jumrah dimulai dari apa? Dari mana dimulai? Jamarat Sughra, Wusta, Aqabah atau Kubro. Ya, pada hari ke-11, 12 dan 13. Kita melontarnya itu Ka'bah sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri. Dan Jamarat itu sebelah kanan kita ya. Yang mana setelah kita melontar jumrah Sughra yang kecil, ya setelah itu kita langsung menghadap ke Ka'bah, kelihatan tower Zam-Zamnya, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nah, sampai diusir sama polisi ya. Tapi diusir sama polisi, banyak-banyak doa di sana. Ini adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika berada di posisi ini, mereka memperbanyak doa. Karena memang ini adalah mautinul ijabah, tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita lanjut ke wusta, seperti itu juga melontar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak pakai bismillah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Ya, pastikan batunya itu masuk. Jangan kencang-kencang. Ya, santai aja. Ya, jangan menganggap kita lagi melontar setan. Jangan menganggap kita lagi melontar setan, karena tidak ada hadis yang sahih itu ya. Tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya ketika Ibrahim alaihissalam, yang mana sebenarnya kita akan melihat tempat di mana disembelih Nabi Yuna Ismail alaihissalam yang diganti dengan domba. Kita akan lihat sebentar lagi di mana tempatnya. Ya, ketika itu ada yang mengatakan akan diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim ya setan, kemudian Nabi Ibrahim melempar setan-setan tersebut. Nah, jadi tidak ada hadis yang sahih yang meriwayatkan kisah tersebut secara detail. Yang jelas ala kulli hal, semua ibadah ini, ya, semua ibadah yang kita lakukan ini rata-rata itu adalah ghairu ma'quliyatil makna. Apa maknanya? Maknanya itu tidak bisa kita pikir-pikirkan, tidak bisa kita analisa, tidak bisa kita nalari. Disuruh sama Allah kayak gini, sami'na wa ata'na. Sampai Imam Nawawi mengatakan semua ibadah haji itu apa? Dan juga ibadah-ibadah lainnya itu ghairu ma'quliyatil makna, tidak ada apanya, tidak bisa kita nalari sama sekali. Ya, meskipun banyak juga ulama-ulama yang membantah pendapat beliau yang mengatakan banyak ibadah-ibadah yang bisa kita maknai, bisa kita pahami. Ya, seperti seperti sa'i. Sa'i itu tujuannya apa? Agar kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala mengijabah doa kita. Sebelah kiri kita bisa lihat Tugu di atas gunung sana. Ya, di atasnya kan ada istana tuh. Nah, itu ada Tugu di situ kecil, di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Itu di Mina Bapak Ibu ya. Itu ada kecil di sana, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, di sana Bapak Ibu. Nah, di atasnya itu ada istana raja, tempat Pak Salman itu ya memantau jamaah-jamaah haji dari atas. Ya, di Mina. Jazahullahu khairan wa yu'afihi wa yahfazuhu aina makan. Ya, kita doakan beliau Raja Salman ini. Alhamdulillah beliau melaksanakan tugasnya dengan baik menghadiri jamaah haji. Nah, ini semuanya di Bapak Ibu, tenda-tenda ini tenda orang Arab ini. Lihat, dihias-hias, banyak apa hiasan-hiasannya. Dalamnya itu luar biasa itu, Pak. Kita, ini yang 10.000 real itu seperti ini. Di dalam itu, Masya Allah. Ada apa, ada taman-tamannya. Ada apanya. Masya Allah deh. Kalau saya nostalgia pas haji pertama itu, Masya Allah, pengen lagi rasanya. Tapi mahal. Waktu itu dibayarin juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kami mahasiswa-mahasiswa itu yang belum pernah haji, orang-orang Arab itu rebutan pengen
kita pengen mereka yang menghajikannya. Ya, karena haji Islam itu kan gede pahalanya, betul tidak? Besar pahalanya. Jadi mereka itu rebutan pengen menghajikan kita. Apalagi kita mahasiswa, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kalau dia belajar. Nah, sebelah kiri kita ini, ya ini adalah kantor polisinya ya. Jadi ini tidak selalu dihuni ya, pas musim-musim haji aja ini dihuni. Semuanya ini pas musim haji aja. Nah, kalau Bapak Ibu kalau mau menikmati fasilitas di sini, Mina yang untuk orang sini, nah itu bisa melalui Kang Waki ya. Minta ziarah, minta visa kerja di sini. Bisa di sini kalau untuk penduduk sini bisa mendaftar. 10.000 ya. Ya sekitaran itu udah mewah banget itu udah. 10.000 udah mewah. Kita haji terus dikasih duit, masya Allah. Dikasih duit masya Allah, pokoknya nggak apa dah. Luar biasa mereka ini, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya ada dari saudara kita yang mau haji, ya orang tua, paman kita, kemudian kita udah haji, kasihkan kepada mereka. Itu lebih ahsan, lebih afdal. Nah, dan alangkah lebih bagusnya kita berangkatnya bareng-bareng. Nah, jangan buat kita terus ya. Kalau misalnya ada saudara kita yang miskin, tentu saudara-saudara kita yang miskin itu yang harus kita utamakan. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, di depan kita sudah bisa lihat di situ gedung yang sangat gagah perkasa. Nah, itulah tempat kita menonton jumrah Bapak Ibu. Kita lihat tenda yang berwarna putih sana. Itu adalah bukan tenda ya. Apa namanya itu Pak Marwan? Jumroh. Yang putih itu apa namanya kalau di kita? Payungnya ya. Payungnya. Itu payung yang berwarna putih itu adalah payung untuk jamrah sughra ya, sughra yang kecil. Jadi yang kecil itu sebelah sini menjorok ke Mina. Sementara yang Aqabah menjorok ke Mekah Mukarramah. Yang bola-bola putih di atas sana yang bertingkat-tingkat itu ada 5 tingkat Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita tidak akan berdesak-desakan insya Allah taala. Insya Allah nggak akan berdesak-desakan. Ya insya Allah nggak berdesak-desakan karena memang sangat luas sekali, besar sekali Bapak Ibu, besar sekali. Kayaknya aja kecil, ya. Tapi nyampe di sana sangat besar sekali, sangat luas sekali. Alhamdulillah. Nah di sini ada Masjid Al Khaif ya. Di depan kita ini. Itu ada Masjid Khaif. Di sebelah sana situ ada hotel di sana. Malaysia punya sana? Enggak orang Malaysia sih, tapi orang Malaysia masuk di sana sama orang Cina. Enggak tahu tuh, saya juga nggak ngerti itu diperuntukkan untuk siapa. Sedangkan untuk Haji Duyufur Rahman itu yang bapak yang umur 130 tahun yang bareng sama kita kemarin, itu tenda mereka itu di bawah sini tuh, di bawah Jamarat sana. Enggak di situ juga. Mungkin di sana orang sakit mungkin atau gimana, Allah nggak tahu. Yang jelas orang Malaysia di sana. Sebagian ya, tidak semuanya. Nah ini Jamarat Bapak Ibu, kita lihat sebelah kiri kita dan ada masjid di sini adalah Masjid Al Khaif. Nah kita bisa lihat ya, tenda kita itu di sebelah mana Kawaki? Kawaki tidur lagi? Sebelah mana? Insya Allah nggak jauh ya, dekat-dekat sini juga. Ya, sebelah kanan kita ini ya. Pokoknya sekitaran sini, nggak sampai di belakang sana, jauh putih di sana jauh. Nah, itu ada jamaah haji kita di sana Bapak Ibu. Jamaah haji reguler ya. Masya Allah itu luar biasa, 10 kilo, 14 kilo. Itu mereka itu ya Allah tiap hari kayak gitu nggak mungkin. Makanya diringankan untuk mereka, boleh mereka untuk menjamak. Ya, boleh untuk menjamak. Tapi kalau kita yang dekat-dekat segini, apalagi saya lihat ini jamaah ini umur-umurnya umur 20-30 rata-rata. RT 17 tadi. Pak RT 17. Lahirnya sebelum Masehi, 17 sebelum Masehi. Nah, kita lihat jalannya gede banget Bapak Ibu. Tapi kok bisa mati 1000 orang kemarin itu? Itu pembunuhan massal itu Bapak Ibu. Pembunuhan massal. Orang konser aja kan udah saya sampaikan tuh. Orang konser aja kalau dia lagi chaos ya, lagi ricuh, paling mati 1-2 orang, betul tidak? Itu preman-preman yang mau mabuk isinya. Nah ini orang lagi ibadah, terus desak-desakan terus sekali mati 1000 orang, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ini adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh orang-orang Iran, ya, orang-orang Iran ya, tapi tidak dipublis secara umum ya.
oleh negara Arab Saudi, karena memang Arab Saudi ini nggak kayak kita. Kita kan lebay, negara lebay ya. Dikit-dikit diberitain. Lambe turah. Semuanya diberitain. Nah, Arab Saudi investasinya lebih sedikit ke kita dibandingkan Cina apa Jepang kemarin tuh. Ngambek gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Ngambek. Ya, jadi Arab Saudi ini nggak semuanya diberitain. Ini 101 Bapak Ibu. Maktab 101. Ya. Ini gede-gede jalannya Pak. Kejadiannya dekat-dekat sini tuh. Saya waktu itu ada di sini. Jadi orang-orang yang manjat di pagar itu ditarik lagi ke bawah, mati. Dia udah menyelamatkan diri, tarik mati. Disemprot pakai racun. Jadi mati 1000 orang dalam waktu yang sangat singkat sekali. Waktu itu bertepatan dengan kejadian kren ya, kren yang tumbang gitu. Allahul musta'an. Jadi Allahul musta'an. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini jalan yang akan kita tempuh nanti, berjalan kaki, sampah di kiri kanan ya. Pas hari pertama aja itu udah banyak sampah itu, nggak terbersihkan, nggak bisa dibersihkan karena sampahnya itu terlalu banyak. Air minum, orang bagi air minum, kita sepanjang jalan itu minum terus, nggak kencing-kencing kita, nggak sesak kencing, nggak mau ke WC karena badan kita membutuhkan air ya, keringatnya keluar basah semuanya. Kemudian air kita siramkan ke kepala, orang di mana-mana nyemprot kita pakai semprot. Masya Allah deh, pokoknya nikmat nanti insya Allah ta'ala. Ya, kita siap-siap saja untuk menikmati perjalanan suci ini insya Allah ta'ala. Ini tenda-tenda yang ini nih, luar biasa. Yang kanan ini, yang bulat-bulat ini eskalator, akses untuk naik ke atas. Ya, kita bisa lihat sebelah kiri kita. Yang sebelah kiri kita ini adalah Sugro. Yang di tengah itu Wusto lah, tengah Wusto. Yang setelah itu baru Kubro. Ya, ini tenda-tenda orang-orang Arab dekat ke sini Bapak Ibu. Yang jelas kita insya Allah nggak begitu jauh insya Allah ta'ala. Ya, WC alhamdulillah di mana-mana ada WC. Alhamdulillah. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu panik. Kita nikmatin aja. Karena kita ini sedang beribadah. Ya, bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Ini semuanya ya Masya Allah, ini luar biasa. Jadi jamaah haji ziarah kemarin, tahun kemarin saya haji ziarah, nggak ada tempat, kita nggak ada tenda di sini. Jadi kita ngemper di sini, datang polisi, jalan lari ke situ. Kemudian kita duduk di sini, depan sini, datang lagi polisi, mundur lagi. Semalaman kayak gitu. Itu haji ziarah. Nah makanya kalau mau haji pakai haji furoda ya. Haji furoda kalau mampu untuk membayarnya, dan pastikan pakai ihram ketika sedang berihram, memakai kain ihram. Boleh. Ini lagi direkam ini. Ya, pastikan memakai kain ihram ketika kita masih berihram. Ya, kalau travelnya nanti rundingnya di akhir nanti. Ya, kita berjalan dulu Bapak Ibu. Di jalan ini persis. Kita turun di jalan sana. Ini mungkin gambaran untuk Pak Marwan ya. Pak Marwan dari Mina jalan terus ke sini, lewat terowongan sini. Ini untuk jalan kaki ini. Jalan sepanjang jalan ini. Nanti ini untuk yang nafar tani ya. Jalan ke sini terus sampai di bawah flyover sana baru ada taksi. Di sini belum ada taksi di sini. Jalan kaki. Lumayan jauh jalannya. Dari Mina jalan ke sini. Nah, nanti nyari taksinya itu di bawah-bawah sana tuh. Di bawah sana itu satu orang 100 real. Naik taksi biasa, kadang-kadang ada juga yang 50 real. Nah, jadi lumayan jauh ini jalan kaki nih Bapak Ibu. Nah, itu dia, bawa koper lagi. Tapi kopernya itu bagus dititip aja sama yang nafar awal. Tapi kita travel sudah komitmen akan memfasilitasi penuh untuk yang nafar awal. Sedangkan yang mau nafar tani ya seperti itu ketentuannya. Dan kami hanya melaksanakan insya Allah ta'ala. Dan di sini kita bisa cari taksi di sini Pak Marwan. Di sini cari taksinya. Cari taksinya sebelah sini, jangan sebelah sana. Sana itu macet biasanya. Kita cari sebelah sini, baru langsung ke rumah singgah. Dulu kita pas haji ziarah, ya pakai visa ziarah waktu dulu tahun kemarin, itu berapa kali kita bolak-balik itu. Karena kita nggak ada tenda di Mina, jadi kita harus balik ke rumah singgah, bolak-balik terus. Jadi hari itu habis di perjalanan, macet terus. Nggak nyaman ibadah kayak gitu, betul tidak Bapak Ibu?
nggak nyaman. Belum lagi jalan kaki nanti, belum lagi kalau banyak yang mau dipikirin. Yang jelas ala kulli hal kita alhamdulillah berangkat dengan haji furoda sesuai dengan rencana kita, dan juga sudah terbukti ini bukan haji kaleng-kaleng ya, bukan bohong-bohongan. Kadang-kadang dia bilangnya haji furoda aman. Rupanya hajinya itu pakai visa ziarah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita dan juga menguatkan ikhwah-ikhwah kita yang berjuang memberangkatkan kita ke sini. Yang mudahan istiqamah dan makin berjaya insyaallah amartur. Kalau terowongan Mina yang tahun 90-an itu kenapa saat ceritanya? Terowongan Mina ya ambruk tahun 90-an. Tahun berapa itu? Tahun 91 ya? Iya, Jabal Nur lewat tuh. Ya, itu ambruk. Jadi persentase musibah atau pokoknya musibah ya, atau bisa jadi itu karena teknis atau karena alam di Arab Saudi ini. Sejak Arab Saudi menjadi panitia utama pelaksanaan ibadah haji itu 0,000% begitu ya, sejak beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah tidak sering terjadi bencana, tidak terjadi musibah-musibah ya. Paling terakhir itu aja keren ya, keren itu aja paling. Alhamdulillah karena Allah SWT yang menjaga negeri ini. Alhamdulillah. Dan begitu juga menjaga orang-orang yang berusaha yang melayani tamu-tamu Allah di sini. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, ini udah kelihatan di Jabal Nur. Jabal Nur tadi kita udah sampaikan ada gua apa di atas sana? Wah, Hira ya, Hira atau bukan Hira ya, Kalau Hira itu bullshit artinya. Hira bukan Hira tapi Hira pakai ha. Harus jelas. Ha kecil. Bukan Hira. Kalau Hira itu bullshit artinya. Omong kosong ya. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah Gunung Nur, Jabal Nur. Masya Allah itu tinggi sekali Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah naik, saya belum pernah naik soalnya. Jadi saya nggak bisa berbagi apa. Ada yang pernah naik? 3 jam katanya ya, naik ke atas itu ya Allah. Turun 3 jam lagi. Ya, ya Allah itu luar biasa itu Bapak Ibu. Jadi dahulu ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya sirri dan juga jahri, baik itu secara sembunyi-sembunyi dan juga berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW itu tetap disiksa, tetap dicerca, tetap disiksa sama orang-orang musyrikin Mekah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW hubbiba ilaihi al-uzlah. Rasulullah itu jadi semakin suka dia untuk beruzlah atau menyendiri karena capek dia mendengar hiruk pikuk, tiap hari mendengar hiruk pikuk orang-orang kafir Quraisy terus menyerang. Nah, akhirnya Rasulullah SAW pun pergi ke Gua Hira, yang mana Gua Hira itu di sebelah sana ya, kelihatan sebelah kiri atas, yang bentuknya khusus. Katanya sih bentuk gambar orang ya, tapi saya lihat-lihat ini mana orangnya nih, hidungnya mana, matanya mana. Katanya sih, wallahu alam. Yang jelas di situlah Rasulullah SAW bertahanus, beruzlah dulu, ya, bertahanus menyendiri, dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan untuk Rasulullah SAW ya tempat diturunkan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Fatihah apa Al-Alaq? Al-Alaq, Iqra. Ya, Iqra, disuruh membaca kita. Disuruh membaca. Ya, itulah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kali pertama Rasulullah itu semakin cinta untuk pergi ke atas, berulang-ulang. Sampai Rasulullah itu habis bekal bawa pulang lagi ke rumah Khadijah, bawa lagi bekal ke atas, keenakan di atas. Akhirnya itu semua ada tujuannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan firman-Nya, akan menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan wahyu yang pertama Iqra, ketika itu disuruh oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca, saya juga nggak bisa menulis.
Iqra, kata Jibril alaihissalam ketika itu dipeluk Nabi Muhammad SAW oleh Jibril. Ya Allah, dipeluk kuat-kuat sampai Rasulullah itu menggigil takut. Akhirnya Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, Iqra, Iqra. Ya, tapi saat sekarang ini kita bisa saksikan umat muslimin, umat Islam saat sekarang ini sangat jauh sekali dari kata Iqra. Bapak Ibu, kalau sekarang menyimpan uang, yang paling aman itu ditaruh di mana? Di mana? Ditaruh di dalam buku, Pak. Karena umat ini udah nggak baca lagi. Nyesek nggak? Nyesek nggak? Orang nggak mau baca sekarang. Kalau menyimpan duit sekarang simpan di buku. Karena orang nggak mau baca. Orang nggak mau maling-maling itu nggak curiga di dalam buku itu ada duit. Makanya kalau menyimpan duit taruh di buku. Ya, dulu orang nyimpan duit di kasur udah pada tahu maling mah. Ya. Jadi memang kita sudah jauh daripada umat Iqra, ya, umat yang membaca. Dan itu diterapkan oleh orang-orang kafir. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, di sanalah tempat diturunkannya firman Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril, dan disitulah Rasulullah SAW bertahannus, ya, dan tidak ada sunnah-sunnah yang kita lakukan di sana. Ya, meskipun banyak sekali khurafat-khurafat, bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam yang dilakukan oleh mereka di sana. Ya, banyak ada juga yang berzikir-zikir, nari-nari sufi seperti itu, banyak di situ Bapak Ibu. Sampai kemarin itu sempat ditutup gara-gara orang-orang sufi Turki itu joget-joget di sana. La ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Karena memang orang sufi itu ibadahnya itu joget-joget. Ya, mereka itu salah satu akidah mereka itu ibadahnya itu dengan riyadhah. Ya, bergerak-gerak, berputar-putar, ya, kemudian zikir goyang-goyang kepala kencang-kencang sampai pusing, kemudian loncat-loncat. Memang itu akidahnya. Memang seperti itu cara ibadahnya. Nah, ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang-orang kaum muslimin yang meyakini di sana salat memiliki keberkahan. Tidak ada ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gunung-gunung itu tidak ada yang memiliki keutamaan kecuali gunung Uhud. Gunung Uhud cuma ini doang nih yang memiliki keutamaan. Gunung Uhud itu di Mekah atau di Madinah? Di Madinah Al-Munawwarah. Yang mana Rasulullah SAW mensifati gunung ini dengan apa? Gunung Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, kita mencintainya dan dia juga mencintai kita. Gimana gunung mencintai kita? Iya, itu buktinya. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu berzikir kepadanya, sampai benda-benda mati pun juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita harus tahu Bapak Ibu, memang yang hidup di dunia ini bukan kita doang ya. Gak kita doang, banyak makhluk-makhluk Allah yang lain, dan mereka itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itulah Jabal Nur. Sekarang kita langsung menuju ke hotel. Sekarang sudah jam 10.30. Ya, kami ingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan berangkat dari Kobo itu sebelah kanan. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan ke rumah singgah insya Allah hari Senin ya. Hari Senin, untuk jamnya nanti akan kami kabarkan. Di itinerary jam 2 ya. Jam 2 untuk agenda-agenda berikutnya ya, tidak persis seperti itinerary ya. Untuk kajian-kajian itu tidak persis seperti itu. Ya, seperti besok lusa itu ada kajian pagi-pagi ya, jam 6.15, tapi kita mau kajian di mana pagi-pagi? Di situ tertulis di rooftop, tapi kita nggak punya rooftop. Kita kajian di tempat makan, kita lagi makan. Ya, waktu subuh. Jadi nanti kita kondisikan saja, atau bisa juga nanti kita tambah waktu untuk membaca kitab bekal haji itu ketika kita di rumah singgah. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Nanti kita lihat saja waktu yang tepat dan kita kondisikan dengan baik insyaallah taala, dan semuanya itu akan kami informasikan lewat WhatsApp insyaallah taala. Ada dari jamaah yang tidak punya WhatsApp? Ada? Semuanya punya WhatsApp insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang untuk kartu perdana yang gratis itu ada sama itu, sama Bu April ya. Ada untuk aktivasinya nanti bisa dibantu nanti sama Pak Marwan ya, sama saya juga bisa. Atau sama siapa? Pak Reza juga bisa, masya Allah, alhamdulillah udah aktif sama beliau. Bisa. Dan jelas nanti pas kita di Arafah udah nggak usah kita mikirin begituan ya. Anak pun nggak usah ditelepon-telepon lah.
Ya, keluarga di kampung nanti dulu. Ini waktu ini udah nggak ada waktu untuk handphone, nggak ada waktu untuk Facebookan ya. Kita khususkan untuk berdoa dan berzikir. Siapa Bapak Ibu? Ya, kita maksimalkan insyaallah taala. Karena ini bagian dari istihad kita. Ya, kita udah sampai puncak, masa kita main handphone juga. Sekarang berapa kali kita buka handphone hari ini? Udah banyak sekali kan? Ya, jangan sampai kebiasaan itu juga kita bawa ketika di Arafah. Ini penyakit ini. Penyakit. Handphone itu kayak apa ya? Kayak magnet aja. Gatel. Gatel pengen dipegang terus. Kadang-kadang nggak ada yang dilihat. Ya, kalau yang punya Facebook hapus dulu Facebooknya. Ya, kalau yang punya Instagram hapus dulu Instagramnya. Nanti setelah haji kalau mau buka lagi silakan. Karena dua aplikasi ini ada apa? Zat adiktifnya. Zat adiktifnya bikin candu. Kadang-kadang nggak ada yang mau dilihat. Kita buka aja spontan kayak gitu. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita persiapkan dengan betul-betul ibadah haji kita ini. Ya, kita persiapkan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya kita memiliki salah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sama jamaah minta maaf. Minta maaf. Minta maaf sekarang Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara dosa satu itu kita nggak lancar ya. Nggak lancar ibadah kita. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang kita, ya saudara yang dekat ya, nggak mungkin kita pikirin semuanya, nggak mungkin. Saudara-saudara kita yang kita mungkin tidak apa sama dia, akur, nggak ada masalah kita untuk minta maaf. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menunggu kita di sana. Ya, dengan hati kita yang bersih, harta kita yang bersih, muka kita yang bersih, dan juga orang-orang redho dengan kita. Kalau orang tak redho dengan kita gimana? Ya, sementara kita disuruh untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk agenda kita hari ini cukup ini saja ya. Ini saja, tidak ada agenda lain selain memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram, memperbanyak tawaf, ya, salat dijaga, salat duha, salat tahajud. Usahakan salat tahajud di depan Ka'bah ya. Udah salat tahajud di depan Ka'bah Pak Bu. Usahain. Nanti kita ke rumah singgah udah susah lagi udah. Sekarang waktunya. Jangan malas-malas. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, ada lagi yang mau disampaikan Pak Marwan? Ada Pak? Packing hari Ahad, Senin, siap-siap buat Ya, untuk packing ya, kita siap-siapnya hari Ahad ya. Packing, jangan sampai ketinggalan karena kita nggak balik lagi ke Makarim Ajiat. Kita sampai kita menjelang keberangkatan menuju ke kota Madinah, kita menaruh barang kita semuanya di rumah singgah. Nah, untuk yang Munafar Tsani, kita mau mendata lagi ya Pak Marwan ya. Apa udah fix 6 orang itu? Tanya lagi ya. Munafar Tsani, bagi yang Munafar awal nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Intinya kita itu melakukan semuanya itu dengan ketakwaan. Intinya ketakwaan, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.